Bab 1894. Apa kamu keberatan? 1. Reinkarnasi bos besar. Mile terdiam. Apa tetua itu sudah salah paham? Tidak. Mile tiba-tiba tersadar. Siapa yang membuat pedang biru gaib ini? Itu Lydia. Pedang yang dibuat oleh Lydia, apakah itu adalah pedang biasa? Tentu tidak. Jangankah hal yang lain, itu adalah kekuatan aturan hukum tertinggi di pedang biru gaib, yang berada di luar jangkauan orang biasa. Tetua ini pasti melihat kehebatan pedang ini. Memikirkan hal ini, Mile sedikit tersenyum, kamu mungkin tidak mengenalku. Setelah hening sejenak, tetua itu berkata lagi, tidak tahu apa yang membuatmu datang ke istana Dewa Spiritual Agung aku. Mile melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin mencari tempat tinggal, menurutku istana Dewa Spiritual Agung sangat bagus. Namun, aku mengalami sedikit kesulitan di istana Dewa Spiritual Agung kalian. Tetua itu sedikit mengernyit, kesulitan. Mile mengangguk. Aku sekarang adalah murid sekte luar istana Dewa Spiritual Agung dan di dalam istana Dewa Spiritual Agung kalian, ada beberapa orang ingin membunuhku. Ini membuat aku sulit melakukan apapun. Jejak keraguan melintas di mata tetua itu, mana mungkin. Mile segera menunjuk Shannon di kejauhan, itu dia. Dia akan membunuhku. Tetua menoleh melihat ke arah Shannon. Kamu ingin membunuh ini, teman kecil ini. Wajah Shannon agak jelek, dia sedikit memberi hormat, leluhur, orang ini membunuh murid sekte dalam, bukan hanya membunuh murid sekte dalam, tapi juga tetua sekte dalam dan murid pewaris sejati. Dialah yang lebih dulu melanggar peraturan istana. Tetua itu memandang Mile, Mile tersenyum dan berkata, tanyakan padanya kenapa aku membunuh mereka. Shannon menatap Mile, Mile, jangan membalikkan hitam dan putih di sini, kamu. Lancang sekali. Tetua tiba-tiba menatap Shannon, bicaralah dengan sopan kepada teman kecil ini. Bicara dengan sopan. Shannon sudah dalam keadaan linglung. Bukan hanya Shannon, tapi semua orang di arena sedikit bingung. Tetua menatap pedang biru gaib di tangannya. Setelah beberapa saat lamanya, jejak kerumitan muncul di matanya. Dia menyerahkan pedang biru gaib itu kepada Mile. Teman kecil, apa sebenarnya tujuanmu datang ke istana Dewa Spiritual Agung aku? Mile tersenyum dan berkata, aku hanya ingin mencari tempat tinggal, tapi sekarang sepertinya istana Dewa Spiritual Agung tidak menerimaku. Tetua itu sedikit mengangguk, aku mengerti. Saat berbicara, dia menoleh dan melihat jauh ke dalam istana Dewa Spiritual Agung, di mana pemimpin istana saat ini. Pemimpin istana saat ini. Suara itu jatuh, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul tidak jauh dari tetua itu. Orang ini adalah Jericho Lin, pemimpin istana Dewa Spiritual Agung saat ini. Jericho Lin melirik tetua dan membungkuk sedikit, leluhur. Tetua memandang Jericho, mulai sekarang, di istana Dewa Spiritual Agung aku, teman kecil ini adalah. Saat mengatakan itu, dia menatap Mile, kamu ingin jadi apa? Mile mengedipkan mata, mau jadi apapun juga boleh. Tetua itu berkata, selain posisi pemimpin istana. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di arena terkejut. Selain pemimpin istana, Mile bebas memilih posisi apapun di istana Dewa Spiritual Agung. Saat ini, Shannon dengan gemetar berkata, leluhur, ini kenapa? Tetua melirik Shannon, apa kamu punya pertanyaan? Terkejut, Shannon menundukkan kepalanya, tidak berani. Tetua memandang Jericho, bagaimana denganmu? Jericho melirik Mile, mengirimkan transmisi suara energi misteri, apakah leluhur melihat orang ini tidak biasa? Tetua bertanya balik, apa kamu tidak bisa melihat?
Cheriko berkata dengan suara dalam, orang ini alam menaiki langit tapi mampu melawan orang suci, memang luar biasa. Meskipun demikian, dia tidak memenuhi syarat untuk diperlakukan seperti ini oleh leluhur. Apa yang leluhur temukan dari dia? Tetua itu melirik Mile, apa kamu melihat pedang di tangannya? Cheriko melihat pedang di tangan Mile, pedang ini. Tetua menatap Cheriko, pedang ini mengandung kekuatan sumber energi aturan hukum dari aturan hukum tertinggi. Aturan hukum tertinggi. Mendengar ini, pupil mata Cheriko tiba-tiba menyusut, dia memiliki hubungan dengan aturan hukum tertinggi. Tetua mengangguk, bukan hanya itu, di dalam pedang ini juga terdapat kekuatan waktu. Kekuatan waktu, dan ini bukanlah kekuatan waktu biasa, melainkan kekuatan garis utama alam semesta. Saat berbicara, kedua matanya perlahan tertutup, meskipun pedang ini bukan buatannya dia, tapi orang yang membuat pedang ini ada hubungannya dengan dia, pasti tidak biasa. Orang seperti ini bukanlah orang yang bisa diprovokasi oleh istana dewa spiritual agung. Cheriko sedikit mengangguk, aku mengerti. Tetua menoleh melihat Mile, apa kamu sudah memikirkannya, teman kecil? Mile tersenyum dan berkata, aku akan terus menjadi murid sekte luar. Tetua sedikit terkejut, murid sekte luar. Mile mengangguk, aku pikir murid sekte luar sudah cukup bagus. Tetua berpikir sejenak, lalu mengangguk, terserah teman kecil. Saat berbicara, dia melirik Cheriko, kemudian secara bertahap menjadi ilusi. Setelah Cheriko terdiam cukup lama, dia menatap Mile, kamu hanya ingin menjadi murid sekte luar. Mile mengangguk. Cheriko sedikit mengangguk, baik, jangan khawatir, tidak ada yang akan mengganggumu lagi di masa depan. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Di panggung leluhur, Mile menyimpan pedang biru gaib, berbalik dan pergi. Shannon menatap Mile, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, paman seperguruan kecil muncul di sampingnya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, pergi dengar apa yang dikatakan kakak seperguruan. Setelah selesai bicara, keduanya langsung menghilang di tempat. Di atas puncak sebuah gunung. Shannon berdua datang di belakang Cheriko. Sano berkata dengan dingin, kakak seperguruan pertama, apa kamu akan melepasnya begitu saja? Bersambung. Bab 1895. Apa kamu keberatan? 2. Cheriko menoleh dan melirik Shannon, jangan ganggu dia lagi, kalau tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Shannon terkejut dan segera bertanya, kenapa? Cheriko berkata dengan pelan, orang ini bahkan lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Shannon berkata dengan suara berat, siapa dia? Cheriko menggelengkan kepalanya, tidak penting siapa dia. Yang penting adalah leluhur pun takut padanya. Mengerti? Ekspresi Shannon berubah menjadi jelek, jadi Gilbert dibiarkan mati dengan sia-sia. Cheriko memandang Shannon, jika kamu terus mempermasalahkannya, bukan hanya Gilbert yang mati saja, tapi dirimu juga akan mati, bahkan seluruh istana dewa spiritual agung akan ikut terlibat. Mendengar ini, mata Shannon penuh dengan ketidakpercayaan, bagaimana mungkin, apa dia begitu menakutkan? Paman seperguruan kecil di samping juga berkata, kakak seperguruan, apa yang kamu dan leluhur temukan? Cheriko berkata, di tangannya ada sebilah pedang dan pedang itu terdapat kekuatan aturan hukum tertinggi, yang juga merupakan sumber aturan hukum. Aturan hukum tertinggi. Mendengar hal ini, Shannon dan paman seperguruan kecil langsung tercengang. Shannon tidak percaya, dia ada hubungannya dengan aturan hukum tertinggi. Cheriko mengangguk. Mendengar ini, ekspresi Shannon menjadi semakin jelek.
Aturan hukum tertinggi. Meskipun istana Dewa Spiritual Agung sangat kuat dan merupakan kekuatan terkuat di Star Territory Dewa Kuno, tetapi di depan aturan hukum tertinggi, benar-benar tidak ada apa-apanya. Bagaimana cara Small Cave waktu dulu bisa menjadi kekuatan tertinggi? Itu karena leluhur Small Cave memiliki hubungan dengan aturan hukum tertinggi, dan karena hal ini, Small Cave berkembang menjadi kekuatan super. Karena entah itu istana Dewa Spiritual Agung, paviliun perang atau kerajaan iblis surgawi, semuanya akan mengalah pada Small Cave. Aturan hukum tertinggi. Tidak ada yang tidak takut. Pada saat ini, Jericho berkata lagi, "Jangan ganggu dia lagi, kalau tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Setelah selesai bicara, dia berbalik dan menghilang. Di tempat, ekspresi Shannon berangsur-angsur kembali tenang, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Paman seperguruan kecil berkata dengan suara dalam, "Jangan sembrono." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Aturan hukum tertinggi. Jangankan Mile membunuh Gilbert, meskipun Yonatan terbunuh, istana Dewa Spiritual Agung tidak akan membalas dendam. Jika pendukung di belakang orang ini adalah aturan hukum tertinggi. Mile kembali ke sekte luar dan terus berlatih. Dan Mile juga sudah terkenal di istana Dewa Spiritual Agung. Pertama-tama membunuh murid sekte dalam, lalu membunuh tetua sekte dalam, kemudian membunuh murid pewaris sejati. Namun, istana Dewa Spiritual Agung tidak menghukumnya. Beberapa murid sekte dalam ingin memprotes, tetapi semua ditindas. Heaven, ketua Balai Penegakan Hukum baru saja berkata, "Jika tidak senang dengan Mile, pergi tantang dia, tantangan hidup dan mati." Sejenak murid-murid sekte dalam terdiam. Orang itu bahkan bisa melawan orang suci, bagaimana mereka mengalahkannya? Oliver, mereka bertiga sedang dalam suasana hati yang rumit. Karena sekarang, sekte dalam tidak lagi menerima penilaian Mile. Dengan kata lain, Mile tidak memiliki cara untuk berpartisipasi dalam penilaian sekte dalam ini. Tentu saja, ini bukan hal yang buruk. Sekarang Mile di sekte luar, punggung seluruh sekte luar sangat tegak. Memandang rendah sekte luar. Tidak masalah. Pergi cari Mile. Mile sekarang adalah wajah dari sekte luar. Dan Mile saat ini terus berlatih alam menaiki langit dan teknik pedangnya sendiri. Dia tidak melatih tubuh fisik lagi. Alasan utamanya adalah dia tidak memiliki teknik pelatihan tubuh fisik yang baik, sehingga teknik pelatihan sebelumnya tidak dapat lagi mengikuti tingkatan alamnya sekarang. Oleh karena itu, dia sekarang berkonsentrasi dalam pelatihan alam menaiki langit dan teknik pedangnya sendiri. Dia bukan hanya ingin melakukannya hingga tidak terbatas, tetapi juga sampai pada batas ekstremis. Baik itu tingkatan alam atau teknik pedang. Small Cave. Di depan rumah bambu, seorang tetua sedang duduk di tepi danau, matanya sedikit terpejam, dia mengetuk kursi bambu dengan tangan kanannya. Pada saat ini, bayangan ilusi tiba-tiba muncul tidak jauh di depan tetua itu, dan bayangan ilusi membungkuk sedikit. "Ketua, kami telah mencari di dunia puluhan ribu surgawi, masih tidak ada jejak wanita bergaun polos, dia mungkin bersembunyi." Bersembunyi. Setelah hening lama, tetua itu bertanya, "Tanah terlarang?" Bayangan ilusi berkata dengan suara dalam, "Kami telah mengirim orang pergi bertanya, tanah terlarang semuanya mengatakan belum pernah melihat orang ini." Tetua itu sedikit mengernyit, "Bukan di tanah terlarang, lalu di mana dia bersembunyi?" Bayangan ilusi menggelengkan kepalanya, "Entahlah. Kami sudah mencari ke semua tempat yang bisa kami cari, tidak ada jejaknya, atau menghubungi aturan hukum tertinggi. Selama aturan hukum tertinggi muncul, sekuat apapun teknik penyembunyian wanita itu, juga tetap akan muncul."
Tetua menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Bagaimana bisa menyusahkan Tuan Maha Tinggi dengan masalah sepele seperti itu? Kemudian, dia melihat ke arah langit yang jauh, bukankah Mile sangat dekat dengannya? Kita bunuh Mile ini dulu. Aku yakin jika Mile ini sekarat, dia pasti akan muncul. Bayangan ilusi ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, Mile itu sekarang menjadi murid sekte luar Istana Dewa Spiritual Agung, kita tidak mudah bertindak. Tetua berkata dengan suara rendah, hanya murid sekte luar, bukan murid pewaris sejati. Meskipun murid pewaris sejati, Istana Dewa Spiritual Agung tidak dapat melindunginya. Selain itu, menurutmu, apakah Istana Dewa Spiritual Agung akan bermusuhan dengan Small Cave aku hanya demi satu alam menaiki langit? Bayangan ilusi berpikir sejenak, lalu berkata, mungkin tidak. Tetua itu mengangguk, kirim seseorang ke Istana Dewa Spiritual Agung dan beritahu mereka bahwa Mile membunuh orang-orang di Small Cave aku, minta mereka untuk menyerahkan orangnya. Bayangan ilusi mengangguk, mengerti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Bersambung.